Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi ya. Fungsi. Nah, fungsi ini disebut juga sebagai pemetaan. Pemetaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai menentukan jumlah pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ya, dari himpunan P ke himpunan Q. Karena si pemetaan ini dapat dihitung gitu ya. Jadi bagaimana caranya menentukan jumlah pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan? Misalkan kita punya dua buah himpunan ya. Himpunan P ini anggotanya misalkan A, B, C, D. Ada juga kedua himpunan Q. Himpunan Q anggotanya 1, 2, 3. Nah, banyak himpunan atau banyak pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Banyak pemetaan yang mungkin dapat dihitung dengan rumus NQ pangkat NP. NQ ini apa? NQ ini adalah banyaknya anggota himpunan Q. Kalau NP banyaknya anggota himpunan P. Jadi kalau banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q, nah himpunan Q-nya di sini, himpunan P-nya di atas sebagai pangkat. Bagaimana kalau sebaliknya? Banyaknya pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P, maka yang di bawah adalah NP pangkat NQ gitu. Ya, kita coba tentukannya sekarang. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q sama dengan ya, karena ke himpunan Q maka kita tulisnya di sini NQ dulu pangkat NP. Kita lihat di atas NQ berarti banyaknya anggota himpunan Q ada berapa? 1, 2, 3 berarti sama dengan 3. Kemudian NP artinya adalah banyaknya anggota himpunan P. Di sini ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Nah, apa artinya 3 pangkat 4? Artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 4 dikalikan gitu ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah 81. Sekarang yang kedua, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan P. Karena di sini P Q ke P gitu, maka kita tulisnya NP dulu pangkat NQ. Ya, kita lihat sekarang NP berarti banyaknya anggota himpunan P. Jadi P ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4. Maka di sini 4 ya. Pangkat NQ. NQ ini banyaknya anggota himpunan Q. Q-nya ada 1, 2, 3 berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Maka jumlah pemetaan yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan P adalah 64. Ya, ini relatif mudah untuk kita pahami ya insyaallah. Baik, kita lanjutkan materinya sekarang ke nilai fungsi. Nah, misalkan ada sebuah fungsi, fungsinya fx sama dengan 2x tambah 1. Jadi fungsi ini bentuk umumnya sering kali ditulis seperti ini, fx sama dengan 2x tambah 1, atau ada juga yang gx ya. Intinya bentuk umumnya seperti ini, fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian domainnya
domain fungsinya misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita disuruh menentukan nilai fungsi atau rank. Kita akan mencari ranknya atau nilai fungsi. Kita perhatikan fungsi ini punya domain 1, 2, 3, 4. Nah, angka 1, 2, 3, 4 ini akan kita substitusikan ke sini mengganti X. Jadi X nya nanti akan diganti oleh angka-angka ini untuk menentukan rank ya. Jadi seperti ini pengerjaannya. Untuk ini saya singkat ya, untuk X sama dengan 1. Nah, sekarang X nya diganti oleh 1, maka F ini kan Fx ya, X nya diganti dengan 1. F1 sama dengan ini kan 2X, 2X nya diganti dengan 1 tambah 1. Jadi untuk X sama dengan 1 artinya adalah setiap X di sini diganti dengan 1. Tinggal kita operasikan. 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 1, 3. Untuk X sama dengan 2, maka setiap X di sini diganti dengan 2. Maka ini F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berikutnya untuk X sama dengan 3, maka F3 sama dengan ini 2X, berarti 2 dikali 3 tambah 1 ya. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Berikutnya untuk X sama dengan 4, berarti ini F4 sama dengan 2 dikali 4 tambah 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Nah, maka ranknya kita sudah mendapatkan ya. Maka ranknya adalah 3, 5, 7, 9. Nah, inilah nilai-nilai fungsinya ya, dan inilah himpunan dari ranknya. Nah, dari hasil ini kita dapat menyatakan fungsi ini menjadi sebuah diagram panah. Kita lihat ya, domainnya 1, 2, 3, 4. Kita gambarkan sebuah diagram panah. Ada 2 buah himpunan ya, 1, 2, 3, 4. Ini himpunan P misalkan ya. Kemudian ranknya ini 3, 5, 7, 9. Kita gambar di sini. 3, 5, 7, 9. Ini kita sebut himpunan Q. Tinggal kita pasang-pasangkan. Nah, untuk X sama dengan 1, ranknya 3, berarti kita pasangkan dari 1 ke 3. Untuk X sama dengan 2, hasilnya 5, kita pasangkan berarti 2 ke 5. Untuk X sama dengan 3, hasilnya 7, kita pasangkan 3 ke 7. Untuk X sama dengan 4, hasilnya 9, kita pasangkan dari 4 ke 9 ya. Inilah cara menentukan nilai fungsi seperti ini. Atau ada juga soal yang seperti ini. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 5. Jika fk sama dengan negatif 15, berapakah nilai K? Nah, secara teori sama dengan yang tadi pengerjaannya. Kita tinggal substitusikan K ke rumus fungsinya. Kita coba kerjakan ya. Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Fk sama dengan 15, berarti semua x di sini diganti dengan K.
fx jadi fk sama dengan 2x jadi 2k dikurangi 5. Nah, di sini ada keterangan fk sama dengan negatif 15. Negatif 15 ini dikemanakan? Tulis di sini sama dengan negatif 15. Gitu ya. Tinggal kita meneruskan 2k dikurangi 5 sama dengan negatif 15, maka 2k sama dengan negatif 15. Ini pindah ruas ya secara cepatnya, padahal bukan pindah ruas sebetulnya, akan tetapi kedua ruas ditambah dengan 5 supaya min 5 nya hilang. Nah, keumuman di kita memahami dengan pindah ruas. Jadi ini negatif 5 berarti jadi tambah 5. 2k sama dengan negatif 5 ditambah 5 negatif 10. Ini ibaratkan kita punya hutang 15.000 dibayar 5.000, maka hutangnya tinggal 10.000. Maka 2k sama dengan maka k sama dengan negatif 10 dibagi 2. K sama dengan negatif 5, maka nilai k nya adalah negatif 5. Jadi ini sama-sama dalam menentukan nilai fungsi. Itulah materi kita untuk pertemuan kali ini. Jadi pertama tentang banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan. Kalau ditanyakan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q, maka NQ nya tulis di bawah pangkat NP, jadi NQ dulu. Kalau ditanyakannya banyak pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P, maka ditulisnya NP dulu baru pangkat NQ. Berikutnya yang tadi yang nilai fungsi ya. Ini rumus fungsinya, ini domainnya. Kita tinggal memasukkan nilai domain ke X yang ada di sini. Disubstitusikan satu persatu. Nah, kumpulan dari hasil-hasil ini disebut sebagai rank. Dan kita bisa menyatakan himpunan ini ke berbagai bentuk. Bisa diagram panah, bisa himpunan pasangan berurutan atau koordinat kartesius. Dan ini bentuk yang berikutnya menentukan nilai fungsi, di mana ada sebuah fungsi, kemudian ada NFK sama dengan negatif 15. Di sini kita sudah mengetahui hasil fungsi, nilai fungsinya, tetapi belum mengetahui domain. Nah, ini kita mencari domain. Jadi dibalik, kalau soal yang ini kita sudah mengetahui domain, mau mencari nilai fungsi ranknya. Kalau soal yang kedua ini kita sudah memiliki hasilnya, sudah ada nilai fungsinya, sudah ada ranknya, tapi belum ada domainnya, maka ini mencari domain. Demikian untuk materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.